Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada video kali ini adalah tentang materi transmisi otomatis. Yang mana kita sudah tahu bahwa transmisi itu merupakan komponen utama pada kendaraan supaya kendaraan bisa berjalan. Seperti yang pernah kita bahas, beberapa macam transmisi, ada transmisi manual, overdrive, dan transmisi otomatis. Kali ini kita bahas tentang transmisi otomatis. Oke. Pada pembahasan ini nanti kita akan bahas tentang pengertian transmisi atau transmisi otomatis, kemudian penggunaan transmisi otomatis, kemudian komponen-komponen utama, dan nanti kita tambahkan referensinya. Oke. Yang pertama adalah pengertian transmisi. Pengertian transmisi di sini adalah sistem yang berfungsi untuk konversi torsi dan kecepatan. Putaran dari mesin diubah menjadi torsi dan kecepatan yang berbeda-beda untuk diteruskan ke penggerak akhir atau final drive. Konversi ini mengubah kecepatan putar yang tinggi menjadi lebih rendah, tetapi lebih bertenaga atau sebaliknya. Kemudian, transmisi otomatis sendiri adalah transmisi yang melakukan perpindahan gigi percepatan secara otomatis. Untuk mengubah tingkat kecepatan pada setiap transmisi otomatis, ini digunakan mekanisme gesek dan tekanan minyak transmisi otomatis. Kemudian berdasarkan jenis transmisi otomatis dibedakan ada dua, yaitu satu adalah transmisi fluida, yang kedua adalah transmisi CVT. Kita bahas dulu tentang transmisi fluida. Transmisi fluida berarti penggeraknya dia menggunakan minyak atau fluida minyak. Ini dibedakan ada dua, yaitu yang full hidrolis dan transmisi ECT atau electric control transmisi. Nah, pada full hidrolis, waktu perpindahan gigi dan waktu lock up diatur sepenuhnya secara hidrolis. Ada sistem hidrolis. Kemudian yang transmisi ECT, waktu perpindahan gigi dan waktu lock up diatur secara elektrik. Nah, tapi ini menggunakan data yang tersimpan dalam ECU sebagai kontrolnya. Juga terdapat fungsi diagnosa dan file save, berarti untuk menyimpan filenya. Oke. Kemudian jenis yang kedua adalah CVT, Continuous Variable Transmission. Perpindahan gigi yang bervariasi tergantung beban dan putaran mesin yang biasanya digunakan pada sepeda motor dan mobil. Sekarang ini banyak yang menggunakan jenis CVT. Oke, kita lanjut. Nah, keuntungan transmisi otomatis yang full hidrolis yang dibandingkan dengan transmisi manual, transmisi otomatis mempunyai beberapa keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi kelelahan pengemudi dengan meniadakan pengoperasian pedal kopling dan perpindahan gigi. Jadi tanpa pedal kopling dan perpindahan gigi. Yang kedua, perpindahan gigi yang terjadi secara otomatis dan lembut pada kecepatan yang sesuai dengan kondisi pengemudian. Dengan demikian, akan membebaskan pengemudi dari teknik pengendaraan yang menyulitkan, seperti pengoperasian kopling. Kemudian yang ketiga adalah mencegah mesin dan pemindah tenaga dibebani beban berlebihan karena semuanya dihubungkan secara hidrolis melalui torque converter. Itu keuntungan dari transmisi otomatis yang full hidrolis. Lanjut, keuntungan transmisi ECT atau Electric Control Transmission. Yang pertama, pengemudi dapat memilih mode pengendaraan. Jadi kita bisa pilih mode kendaraannya. Jadi mau masuk gigi 1 terus, gigi 2 terus, atau berpindah secara otomatis bisa kita pilih. Kemudian mengurangi getaran perpindahan gigi.
Nah, getarannya akan dikurangi. Kemudian pemakaian bahan bakar lebih irit, kemudian mempunyai fungsi diagnosa dan memori. Yang kelima, mempunyai fungsi file save. Yang kelima. Oke, lanjut. Nah, penggunaan transmisi otomatis ada dua, pada kendaraan FF dan pada kendaraan FR. FF yaitu front engine front wheel drive, mesin depan penggerak roda depan. Nah, transmisi yang digunakan pada kendaraan FF dirancang lebih kecil daripada yang digunakan pada kendaraan FR karena dipasang pada ruangan mesin. Nah, pada kendaraan FF diferensial dipasang di dalam. Jadi transmisi otomatis yang digunakan pada kendaraan FF disebut dengan transaxle karena digabung antara transmisi dan penggerak final drive-nya atau diferensial. Nah, kemudian yang kedua, pada transmisi FR, front engine rear wheel drive, berarti mesin depan penggerak roda belakang. Transmisi yang digunakan pada kendaraan FR mempunyai final drive unit atau diferensial yang dipasang di luar bagian, tetapi bagian-bagian utama dan fungsi dasar jenis transmisi otomatis yang digunakan pada kendaraan FR disebut dengan automatic transmission. Lanjut. Nah, sekarang bagian-bagian komponen utama dan fungsi dasar pada transmisi otomatis. Terdapat beberapa jenis yang dibuat dengan cara yang berbeda-beda. Transmisi otomatis terdiri dari beberapa jenis yang dibuat dengan cara yang berbeda-beda, tetapi fungsi dasar dan prinsip kerjanya sama. Transmisi otomatis mempunyai beberapa komponen utama agar transmisi otomatis dapat bekerja dengan baik. Maka bagian-bagian ini harus dapat bekerja dengan tepat dan dalam keadaan baik. Untuk memperoleh pemahaman sepenuhnya tentang cara kerja transmisi otomatis perlu dipahami peranan dasar dari bagian-bagian utama. Nah, di sini adalah transaxle otomatis terdiri dari beberapa komponen utama sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa lihat gambar ini transaxle yang dipasangkan pada kendaraan penggerak roda depan atau FF, front engine front drive. Nah, kita lihat dari gambar. Nomor 1 ini adalah torque converter. Torque converter di sini sebagai pengganti dari kopling. Kemudian yang kedua adalah pompa oli yang akan mengatur tekanan atau suplai oli. Kemudian 3 adalah planetary gear unit yang akan mengatur kecepatan dan perpindahan gigi. Kemudian 4 adalah governor valve, berarti katup pengatur untuk oli, ya, tekanan olinya. Kemudian 5 ini adalah pedal akselerasi, jadi yang dihubungkan dengan pedal akselerasi. Kemudian 6 itu mesin, engine. 7 throttle kabel, ada kabel yang sini yang menghubungkan ke transmisi. Kemudian 8 hydraulic control unit yang mengatur tekanan, mengatur aliran minyak yang akan mengatur kecepatan kendaraan sendiri yang dihubungkan nantinya dengan tuas pemindah. Nah, 9 adalah tuas pemindah dan 10 adalah ATF atau automatic transmission fluid. Itulah bagian-bagian utama dari transmisi otomatis. Nah, kita bahas pada saat ini adalah satu adalah torque converter. Torque converter memindahkan dan memperbesar momen dari mesin dengan menggunakan minyak transmisi sebagai perantara. Torque converter terdiri dari pompa impeller yang digerakkan oleh poros engkol, turbin runner yang dihubungkan dengan poros input transmisi, stator yang terpasang pada transmisi case dengan kopling satu arah atau one way clutch, dan stator shaft atau poros dan converter case yang berisi semua bagian tersebut. Ya. Konverter terisi dengan minyak transmisi otomatis yang berasal dari oli pan.
dan dipompakan oleh pompa oli. Minyak ini meluncur keluar dari pompa impeller dengan arus cukup kuat dan memutarkan turbin runner. Nah, kita lihat dari gambar. Nomor 1, sini adalah pendorong pompa atau pompa impeller. Pompa impeller digabungkan dengan poros engkol, ya, poros engkol. Jadi digerakkan, jadi dia gabung dengan poros engkol. Jadi digabungkan dengan poros engkol. Kemudian di antara sini ada minyak, dia akan memindahkan gerakan minyak ke turbin runner. Turbin runner yang nomor 2 dihubungkan ke poros input transmisi di sini. Nah, kemudian diteruskan ke pompa oli untuk menggerakkan pompa oli juga. Oke. Kemudian stator. Stator itu berada di antara pompa impeller dan turbin runner. Nah, fungsinya untuk mempercepat aliran di sini, untuk mempercepat aliran. Jadi, mempercepat aliran seperti ini statornya. Kemudian 4 adalah penutup depan atau case depan, 5 kopling pengunci. Ini untuk pengendali saat posisi netral. Alirannya berarti menggunakan fluida minyak. Kita contohkan ini kipas angin. Yang satu dicolokkan ke listrik, yang satu tidak. Ya, kipas angin yang colokan listrik berputar, maka akan memutarkan baling-baling kipas angin yang tidak dicolokkan ke arus listrik. Nah, fungsinya sama seperti ini. Jadi ini melalui fluida minyak. Oke, gitu ya. Lanjut. Nah, fungsi torque converter, yaitu memperbesar momen atau torque yang dihasilkan oleh mesin. 2. Bekerja sebagai kopling otomatis yang memindahkan atau memutuskan momen transmisi ke momen mesin ke transmisi. Nah, gitu ya. Kemudian 3. Meredam getaran torsional vibration akibat momen dari mesin dan pemindah daya atau drive train. Berfungsi sebagai flywheel untuk memperlembut putaran mesin atau balan mesin. Kemudian yang 5, menggerakkan pompa oli dari hydraulic control system. Itu adalah fungsi dari torque converter. Oke, konstruksi torque converter ini ada 1, 2, 3, 1 pompa impeller, 2 turbin runner, 3 adalah stator. Nah, di dalam torque converter ada 3 komponen utama di sini. Pompa impeller itu disatukan dengan converter case yang disekelilingi sebagian di dalamnya terpasang fan, macam kayak baling-baling yang melengkung. Ya, sebelah dalam fan diberikan guide ring untuk membentuk celah yang memperbesar aliran minyak. Konverter dihubungkan dengan poros engkol melalui drive plate, dihubungkan ke poros engkol. Pompa impeller gabung jadi satu dengan konverter case yang dihubungkan ke drive plate ke poros engkol. Nah, kemudian yang turbin runner, seperti pada pompa impeller, turbin runner juga memiliki banyak blade. Arah lengkungan pada blade pada turbin runner berlawanan dengan yang terdapat pada pompa impeller. Turbin runner dipasang pada poros input, dihubungkan dengan poros input transmisi, sehingga blade-nya berhadapan dengan pompa impeller blade dengan celah yang sangat kecil. Nah, kemudian yang ketiga adalah stator. Stator ditempatkan di tengah-tengah antara pompa impeller dan turbin runner. Dipasang pada poros stator yang diikatkan pada transmisi case melalui one way clutch, kopling satu arah. Ya. Stator blade menangkap minyak yang keluar dari turbin runner dan mengarahkan kembali ke bagian belakang blade pompa impeller, sehingga memberikan tambahan tenaga pada pompa impeller untuk memperkuat aliran putaran. Oke, untuk video kali ini kita cukup sampai di sini, dan nanti kita teruskan untuk komponen-komponen yang lain pada transmisi otomatis pada kesempatan video berikutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.